yang namanya orang lain. Lalu kalau bukan orang lain siapa? Orang lain mengatakan bukan orang lain tetapi apa? Uluita. Ya enggak? Ya. Makanya kalian kalau datang ke desa-desa atau tempat yang mungkin kalian baru datang, ya pertama ke rumah atau lihat pohon buahnya, ya. Rumah ada gitu. Apa jawab mereka? Rumah hitam. Upun dia sudah itu gue, daya lagi hitam. Ada nggak kalian ikut nanam? Apa? Atau melihat di video saya? Kita bakalan juga aku nanti kamu. Aku ada orang nanti cantik, kenapa enggak? Masa takut gitu? Enggak, tutup ke kamu, aku nanti. Sumpah, kalau percaya. Nah, kalau untuk aku belum bilang cantik loh. Nanti aku tunjukkan sedikit fotonya. Makanya om. Kalau saya tidak tahu dia itu akan menjadi penyakit atau untuk membantu. Realistis memang. Saya ini bukan walaupun saya ngomong yang berapa ini, saya juga punya naluri atau yang mungkin jenis sedikit lah. Nah, jadi jangan merampok harta orang lain. Kenapa? Tidak dengan orang lain. Atau merampok harta sendiri, maka mau sama ibunya, bapaknya. Jauh ya. Nomor berapa lagi? 5. Tiap orang Dayak harus mempunyai rumah sendiri. Jadi, nah itu artinya ya. Kalau untuk saat ini, walaupun apa ya kalau punya uang ya bikin rumah sendiri kan. Tapi zaman dulu kenapa ada kebutuhan seperti itu? Oleh karena masih di zaman hidup dalam rumah betang. Nah, rumah betang itu meskipun dia besar, tapi kalau keluarga semakin banyak dia akan penuh. Nah, kalau banyak orang, pastilah yang namanya manusia kan kadang-kadang ada yang usil, ada yang suka kerip-kerip mata dengan ide yang lain, atau ada yang nolong gini kan, jatuh-jatuh kan timbul salah. Tapi terutama bagi yang sudah berkeluarga, sudah menikah, mereka wajib sudah punya harta rumah sendiri. Nah, artinya dengan keputusan itulah dimulailah orang Dayak hidupnya mandiri dan meninggalkan rumah betang. Itu artinya. Sehingga yang menjaga rumah betang itu ditunjuk atau dipilih seseorang yang dianggap berpengaruh dan berwibawa. Biasanya itu mereka lalu diberikan jabatan damang. Nah, itu ceritanya maka orang Dayak punya rumah betang hanya ditinggalkan, bahkan hampir tidak ada kesannya, nggak ada. Di Pujon misalnya ada 1-2 rumah betang dulu. Hilang juga, tinggal tiang-tiangnya kan dia ketiga. Jadi di rumah betang mulai ditinggalkan ya saat keluarnya keputusan yang tadi. Yang punya keluarga yang menikah, baru menikah, kalau dia mampu bikin rumah sendiri. Zaman sekarang walaupun masih belum menikah, kalau punya duit ya bikin rumah sendiri banyak-banyak. Lanjut. Ini yang parah nih. Tiap rumah tangga, nomor selanjutnya, tiap rumah tangga harus membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Ini parah banget nih. Bayar pajak
pada pemerintah Belanda. Nah, tentu saja saat itu karena yang memerintah itu penjajah, tentu saja pajak yang ditagih pun sangat memberatkan. Ya. Lanjut. Yang nomor berapa? Nomor 7. Jangan melanggar adat kepatutan. Jangan melanggar adat kepatutan kepada sanak keluarga dekat. Jangan melanggar adat kepatutan pada sanak keluarga dekat. Seperti pada sanak keluarga dekat. Seperti dua adik, kakak, bapak, kakek, dan lain sebagainya. Gitu kan? Nah, di sini apa maksudnya? Adat kepatutan. Dibahasakan masalah apa misalnya? Apa? Yuk kita pintar ya. Berani aja masa takut. Boleh saja ada bahasa yang beda dikit nggak apa-apa. Artinya adalah jangan melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Paham yang tidak senonoh? Misalnya seperti apa? Rampok. Ganggu, cabul, zina, ngakap. Itu kan ada kepatutan tadi ya, berbuat kan sampai hari ini sering terjadi. Kalian lihat di TV, si A ponakannya atau adiknya diperkosa, anaknya diperkosa oleh bapaknya, kakeknya perkosa cucunya. Sampai hari ini kan masih terjadi. Lihat di TV kan, di berita. Ya. Nah, melanggar adat kepatutan yang tidak atau perbuatan yang bersama itu, ya, misalnya terjadi perkosaan ya, atau apa saja ya, atau hubungan suami istri lah, gitu yang harus sedikit. Tetapi dalam garis keturunan atau saudara ya, saudara ini kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan apa? Incest ya. Di dalam hukum pidana juga sering katakan incest. Apa artinya? Salah wadah maces. Seorang kakak jangan maces adiknya. Ya enggak? Seorang bapak nggak boleh maces anaknya. Bapak boleh aja dikasih ibu dia. Seorang kakek nggak boleh nikah cucunya. Dia harusnya ngajak sama nenek kan? Itu maksudnya. Makanya kalian tuh jangan kepala-kepala juga kan nanti ngecek. Ya itu hanya kebetulan aja kan pada itu ngecek ya.
Jangan ada pingsan nanti timbul jadi salah. Sampai polisi nanti diborgol. Kenapa? Ada kasus Pak. Kenapa? Inces. Kalau ada macet, ada yang dicas atau minatnya yang dicas. Coba ditanya kenapa? Hilap tuh nggak ada, hilap tuh ada pidananya loh. Itu ya. Nomor terakhir. Nomor apa? Jangan mengambil istri orang lain. Ya, dari bawah itu jangan mengambil istri orang lain. Yang dilarang itu mengambil istri orang lain kayaknya. Tapi kalau mengambil suami orang lain Pak, boleh Pak? Boleh nggak kira? Benar ya, karena di dalam meskipun yang dikatakan hanya istri, tetapi dia memiliki bagian yang komplit. Istri atau suami pun sama kalau ngambil punya orang lain. Ya. Kalau minjam boleh nggak? Nggak tahu dari atau minjam. Dan kadang ini saya dengar nih alibinya, loh, saya nggak ngambil istri kamu, ini kamu yang datangi saya. Kekurangan orang yang lain. Ya, itu ya, jangan mengambil istri orang lain. Kenapa sih? Kalau ngambil istri orang lain, dikira kalau ada yang orang lain yang punya bisa jalan. Kalau orang lain tadi, kalau di dalam hukum adat itu masuk terkena pasal 1 namanya menungkul. Di dalam wilayah tadi terkena pasal yang mengganggu rumah tangga orang lain tadi. Sedangkan komitmen orang daya jangankan rumahnya, tanahnya pun nggak boleh kosong ganggu. Ya, istilahnya gini, kita kalau mau manja atau bertamu aja, gimana caranya? Yo, panggil dulu, atau ketuk pintu. Kalau ke rumah orang kan permisi dulu, kan begitu, itu aturannya. Tapi kalau ada yang nyelonong dari belakang, pamit di dalam tembok, baik. Itu nggak mau orang lain, mau boleh, enggak. Itu pas sebagai pelanggaran. Maka pelanggar itu hukumannya berat, karena kan ada yang berat. Nah itu, kita harusnya berapa? How many times? Nah, kita lanjut ya. Kalau masih ada waktu ya, kita sedikit lanjutkan mengenai kalau paham ini ada pertanyaan? Ya, ada kata lagi siapa? Nanti kalau saya tanya bisa jawab lagi. Kalian banyak kalau banyak kawannya saya. Hilang kawannya ilmunya. Kita ambil yang penting-penting aja, nanti untuk detailnya ya, sampai pada pasal-pasal nanti baru kalian fotokopi buku saya itu ya. Biar nanti kalian kalau mau jadi damang sudah ada modal dikit-dikit. Tapi nantinya dari tujuan saya yang akan datang kalian bisa belajar yang tunggu-tunggu jadi mau jadi damang ya. Kemudian nama jabatan ya. Menurut satu Temanggung, Damung. Temanggung atau Damung
itu sehakikat dengan sehakikat ya, sehakikat atau sederajat dengan raja. Sehakikat atau sederajat dengan raja. Jadi, dia bertanggung jawab untuk mensejahterakan. Dia bertanggung jawab untuk mensejahterakan serta memakmurkan seluruh rakyatnya. Mensejahterakan serta memakmurkan seluruh rakyatnya. Itu tugas orang raja atau pemimpin tertinggi. Ya. Apa ini Pak? Memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyatnya. Bukan untuk keluarganya sendiri. Yang berikut, Patih. Patih itu sehakikat dengan Perdana Menteri. Sehakikat dengan Perdana Menteri. Dia bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Dia bertanggung jawab di dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Serta kemajuan seluruh rakyatnya. Jadi dia tugas membantu rakyat. Kemudian yang ketiga, dia bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Makanya mudah aja untuk kalian tuh ulangi kalimat saya itu di dalam nanti kalian. Bisa nggak? Bisa nggak? Kecuali kalau kalian nggak punya hati, nggak bisa ngulang-ngulang. Tapi kalau ada hati, tentu saja bisa. Kalau diulang-ulang berapa kali dalam hati, tentu saja kalian teringat. Ya. Bosan saya paksa-paksa lagi untuk mengingat, kalian sendiri sudah mengingatnya. Karena urusan hati itu memang unik. Sehingga kita berbicara dari hati ke hati. Ya. Dalam berbicara pun harus hati-hati. Berikut. Apa lagi nih? Daman. Ya, kelima dulu lah. Pangkal 5. Ya. Pangkal 5. Yuk, bukan pangkal 6. Maka pangkal 5 kalau cari 6-nya. Pangkal 5 itu adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta dapat menentukan untuk perang atau damai. Dapat menentukan perang atau damai. Tugas pangkal 5. Daman. Daman adalah orang yang bertugas
sebagai kepala adat serta sebagai hakim pemutus dalam peradilan perdata adat untuk agama. Ada lagi? Perdata atau privat res. Perdata itu hanya menetapkan pribadi dan ke atau benar kan tangan dan sebagainya. Ada lagi let adat. Let adat itu adalah let adat adalah sudah masuk kan lapar atau mau tidur. Let adat adalah para staf damang di tingkat kecamatan. Itu baru ini kan, baru. Itu staf damang di tingkat kecamatan itu namanya let adat. Ada lagi mantir adat. Mantir, sekarang orang aku tuh mantir, perdesaan mantir. Pakai mantir, belum paham. Sudah gagal ada SK-nya, ada yang diletakkan dengan lain. Mantir adalah bisa terdiri dari let adat, bisa terdiri dari let adat ya, yang orang kecamatan tadi bisa juga dia jadi mantir, tokoh adat, tokoh agama, atau tokoh masyarakat, yang bertugas untuk menyelesaikan urusan adat. Terkadang tugas mereka bisa bersifat ad hoc. Ya. Ad hoc. Huruf D-nya keluar. Dalam kurung untuk sementara waktu ya. Tugas mereka bersifat ad hoc dalam kurung untuk sementara waktu. Nah. Tetapi hasil kerja mereka dianggap sah menurut adat. Jadi, ini contohnya misalnya ya, kalian amati kalau dalam adat, kalau orang mau
nikah ya. Ketika orang mampar jalan adat, di mana pihak mempelai laki nanti dia mempelai perempuan nanti pihak laki, ya. Bla 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 bla, udah bayar semua, ada barangnya, ada benarnya. Setelah selesai mereka bubar kan, esoknya selesai. Jadi esok sementara waktu, tetapi apapun yang mereka mau berbuat dalam rangka menjalankannya jalan hangat kami tadi, itu menurut adat sah. Dan sampai sekarang ada gugatan, artinya dapat diterima dan sah menurut adat. Itu menurut adat yang layak ya. Tapi kalau menurut adat perkawin Islam barangkali beda. Ya, kalau sudah membayar sepakat tolak sudah sah kan. Kemudian mengucapkan yang kabul, sah. Kalau saya ajarkan kabul itu paham sendiri. Saya tahu. Ya. Yang terakhir nih, umur 7. Ada lagi pangkat yang bernama Kayai. Lain Kayai yang di Pantai lah. Ini bro, orang yang menurut juga. Kayai itu sangat dekat dengan camat. Kayai itu dekat dengan atau setara dengan camat. Tugasnya membantu pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Tugasnya membantu pemerintah di dalam melayani masyarakatnya. Itu banyak tuh jabatan-jabatan zaman dulu ya. Cukup? Ada pertanyaan sebelum saya selesai? Ya. Kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 14.00 kurang 4 menit, ya kurang lebih lah toleransi. Ya. Minggu depan saya mau ulangan minggu depan untuk bahan dasar nanti meningkat nilai KWB, apa hal yang nanti dapat atau tidak, tapi juga dapat data. Jangan terlalu pakai ada banyak apa. Kalau memang itu ada kepentingan, tulis surat untuk izin ya. Alfa itu sudah terpaksa. Nah, mau selesai terkaya olehnya alfa. Jangan alfanya dicari-cari. Nah, nanti maunya lulus naik dengan nilai bagus, tapi orang yang malas itu nggak mungkin. Bagaimana dong? Tadi kan saya nggak nakir sama dia tuh nggak apa-apa kan? Oh, dia fotonya apa siapa yang nakir? Oke, thank you ya. See you next time.